penuh keberkahan dan segala urusan kami dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Wakil Ketua BEM Teh Viola. Thank you. Semangat untuk BEM-nya. Dan ada juga BEM Ketua BEM PB Kang Pulo serta wakil. Siapa wakilnya Kang Pulo? Alfi mana Alfi? Oh di belakang ya, oke. Ketua panitia dan seluruh jajaran panitia dan juga yang Bapak cintai, Bapak banggakan, Bapak apresiasi seluruh peserta DAY 2022. Tepuk tangan untuk peserta DAY 2022. Ada kata-kata tadi juga yang perlu digarisbawahi. Kemiskinan semakin membunuh. Di situ juga kemudian ada solusi. Apa? Solusinya apa? Apa? Ekonom robani itu. Ekonom robani solusinya. Ekonom robani solusinya. Oke, yang pertama saya ucapkan selamat ya kepada panitia dan juga PB dengan terselenggaranya DAY 2022 ini. Selamat, semoga sukses dan menghasilkan sebuah hasil, sebuah karya, sebuah prestasi pasca dari DAY ini lebih baik tentunya. Prestasi, sebuah wawasan yang mungkin lebih baik insya Allah. Dan semoga juga melahirkan calon-calon ekonom robani di sini. Amin. Ekonom robani yang akan melanjutkan perjuangan Pak Dekan, Pak Kaprodi, perjuangan camat, bupati, gubernur, dan Pak Jokowi. Kalianlah yang akan melanjutkan. Siap? Siap melanjutkan? Estafet kepemimpinan, karena kepemimpinan itu harus dilanjutkan. Kalau kepemimpinan tidak dilanjutkan maka akan ambruk sebuah negara. Ya. Yang kedua, saya juga ingin bukan nasihat mungkin ya, beberapa kata-kata yang ingin saya sampaikan ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Selain tadi ucapan yang selamat, yang pertama saya memohon dan kalau bisa ke depannya panitia kita kan ekonom robani nih, produk-produk yang berakses ke Yahudi ya. Saya dimanapun sering ya di pengajian atau di mana, kalau bisa produk-produk yang berakses ke Yahudi, Nasrani itu tidak beli. Ya, apa di sini hadir produk Danone? Ya, kita kan ekonom urbani, masih banyak produk-produk yang itu berafiliasi ke Muslim, yang di yang kayak marketplace juga yang kayak yang Muslim, akses Muslim itu apa? Bukalapak ya. Kalau bisa Shopee, kemudian Blibli ya, kemudian yang lainnya apa? Lazada. Kalau bisa jangan. Yang berakses ke Muslim, informasi yang Bapak dapat adalah Bukalapak. Bukalapak. Ya, itu berakses ke Muslim. Ya, karena memang kita harus mendukung ekonom urbani itu harus mulai dari ibda binafsik. Ibda binafsik dan secara ekonomi ya, Bapak juga bukannya ini antipati kepada banyak non muslim yang di wilayah Cemplang ke dalam, Cibatok ke dalam yang berbisnis. Di antaranya material. Saya hitung dari Cemplang ke dalam itu ada sekitar 7 material yang non muslim dan sipit. Bapak ya secara pribadi ke keluarga dan ke jamaah pengajian kalau bisa selama ada material muslim, ada Pak Haji, ya semen beda 1000 dan itu orang pribumi dan itu saudara kita. Insya Allah lebih berkah karena keuntungan yang kita berikan kepada dia ketika semen itu 50.000 dijual 2.000, untungnya kalau Pak Haji mungkin beli kain untuk ke masjid, mungkin beli baju untuk ke masjid, mungkin untuk makan, atau mungkin untuk biaya anaknya pesantren atau sekolah. Coba kalau non muslim, coba kalau kebetulan ya yang orang sipit yang non muslim, ya
Untuk apa keuntungannya kira-kira? Iya, makanya ekonom robani ini kita harus mulai. Ekonom robani ini kita harus mulai dari kita. Kita bangun saudara-saudara kita yang berbisnis, kita dukung dengan cara seperti itu. Tadi dikatakan kemiskinan itu membunuh. Negara kita tercinta NKRI masih tinggi angka kemiskinannya hari ini. Apalagi tahun ketiga sekarang masa pandemi COVID-19 kemungkinan akan semakin naik. Di tahun 2019-2020 aja angka kemiskinan itu di kisaran 26 juta. Sekitar 10% dari jumlah penduduk Indonesia 260 juta. Penduduk Indonesia kurang lebih. Dan ada 26,5 juta kemiskinan. Yang miskin di Indonesia berarti masih tinggi. Maka kemudian solusinya insya Allah, lau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokah. Dalam konteks ekonomi ayat ini, jika sebuah negara, sebuah bangsa, sebuah kampung, sebuah lemur, sebuah daerah amanu wattaqau, beriman kepada Allah dan bertakwa serta menjalankan syariatnya, salah satunya adalah ekonomi robbani, ekonomi syariah, la fatahna alaihim barokah, maka akan dibukakan kepada wilayah itu, kepada bangsa itu keberkahan. What's the meaning the berkah? Mahwal barokah. Al barokah wa ziyadah fil khair. Al barokah adalah kemuliaan. Al barokah adalah kecukupan. Al barokah adalah ketenangan. Al barokah adalah loh jinawi. Al barokah adalah kesejahteraan. Maka itu akan diturunkan kepada kampung itu, desa itu, provinsi itu, negara itu ketika berekonom robani. Ya, maka kita bermulai. Market share ekonomi konvensional hari ini masih jauh tinggi di atas market share ekonomi Islam. Dalam perbankan konvensional sekitar 9.000 triliun 9.000 triliun dari aset perbankan konvensional kurang lebih. Itu konvensional. BNI, BRI ya, yang Bank Mandiri, BCA dan lain sebagainya. Yang konvensional itu di kisaran 9.000 triliun. Kalau kemudian kita nengok ke ekonomi Islam, di situ ada perbankan syariah masih di kisaran 6 atau 500 triliun. Itu 9.000, bank konvensional masih 500 triliun, kurang lebih. Ya, asetnya. Kenapa ini terjadi? Salah satu di antaranya adalah memang mungkin ya dari awal lebih awal tentunya yang konvensional. Sebelum kemerdekaan konvensional sudah ada kan? Islam secara kelembagaan hanya di kisaran Bank Muamalah Indonesia, bank pertama yang dideklarasikan di Lemur Urang di Bogor dengan 1.000 ulama oleh Soeharto waktu itu, yang dimotori oleh ICMI. 1.000 ulama di Bogor, di istana. Lahirlah BMI. Itu apa namanya? Lembaga yang formal yang pertama. Ya, yang pertama. Sementara di negara-negara dunia sih udah di tahun 74 udah ada, di tahun 75 udah ada. Ya, 1975. Sebelum Pak Buhori lahir udah ada. Lembaga-lembaga keuangan internasional yang muslim udah ada. Tapi di Indonesia 92. Ya, tapi kalian ada yang udah lahir 92 belum ya? Bapak baru mau masuk UIN 92. Salah satu di antaranya kenapa kemudian lembaga keuangan Islam, lembaga keuangan syariah, ekonomi syariah masih belum begitu besar di Indonesia. Salah satunya adalah literasi yang masih kurang. Masyarakat yang masih belum paham. Pemahaman terhadap ekonomi robani ini masih belum paham masyarakat. PR-nya adalah kalianlah ekonom robani yang akan membantu mensosialisasikan pemerintah terkait dengan apa bedanya konvensional dengan syariah, apa bedanya asuransi syariah dengan asuransi konvensional, apa bedanya reksadana syariah dengan reksadana konvensional, kenapa harus ada Jakarta Islamic Index, kenapa harus ada asuransi Islam.
Apa sih bedanya? Kalian harus menjelaskan kepada masyarakat. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengatakan bahwa sarua wae, nginyum kawang, bank konvensional juga bank syariah, sarua wae. Malah lebih mahal. Emak nginyum duit 1 juta, KBMT cenah gitunya. Terus ternyata bunganya tinggi. Mereka belum paham. Kenapa di situ ada margin yang tinggi? Mungkin terjadi dan mungkin BMT, BPRS, lembaga keuangan syariah mengambil margin tinggi, lebih tinggi dari konvensional, mungkin dan bisa. Tapi itu halal. Nah di situ ada akad, di situ ada DPS, di situ ada syariah, ada nilai-nilai Islam. Kenapa di konvensional banyak lebih murah? Hari ini ada KUR. KUR itu tidak hanya kepada bank-bank yang besar aja, bank-bank kecil yang punya yang ini juga udah banyak dikasihkan KUR. Apa itu KUR? KUR. KUR, kredit usaha rakyat. KUR itu hanya setahun itu ada yang sampai 5% atau 6% setahun. 6% berarti kalau sebulan berarti 0,5. 0,05. Sangat kecil sekali. Atau pantas KUR. KUR itu kan dari mana? Dari pemerintah. Apa itu? Subsidi. Atau pantesan berarti lembaga keuangan konvensional masih banyak yang disubsidi. Inilah kemudian kritikan saya bahwa pemerintah masih sebelah mata memposisikan atau mendukung terhadap ekonomi syariah karena KUR ini masih banyak ke konvensional dan digiring ke konvensional. PNS, BOS, sertifikasi, Serdos, ya. Apalagi kemarin sebelum protes dana haji banyak yang digiring ke konvensional supaya nararabung di konvensional. Tapi di syariah kurang. Tapi mudah-mudahan Kapayun kedepannya semoga pemerintah juga memposisikan sama konvensional dengan syariah. Kalau sama, adil pemerintah memposisikan mendukung yang syariah dan konvensional, saya yakin yang syariah akan lebih maju dan akan lebih besar di tanah NKRI ini. Karena itu ekonomi robani, ekonomi yang insya Allah tadi itu kembali kepada Al-Quran, berkeadilan insya Allah. Makanya kalian, kelemahan hari ini bangsa ini adalah diantaranya sosialisasi yang kurang, pemerintah juga kurang mungkin dari sisi sosialisasi ekonomi syariah. Bantulah, yakinkan kepada masyarakat, ini adalah bank syariah itu bank memberikan keberkahan. Ketika ada yang nanya ini nanya itu lebih besar, kamu harus tahu alasannya. Kenapa syariah itu lebih besar? Itu sebetulnya syariah juga bisa lebih besar, bisa lebih kecil, malah bisa nol. Syariah itu bisa nol kalau kita memahaminya. Seperti itu beberapa kelebihan kayaknya ya kebanyakan. Sebetulnya ya saya cinta ke kalian, jarang ngobrol seperti ini, apalagi udah 2 tahun menunggu seperti ini. Ya jadi udah rada panjang. Mohon maaf Pak Dekan, Pak Kaprodi dan panitia. Untuk selanjutnya saya ingin menyatakan pembukaan ya. Oke. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Diklat Ekonomi Islam 2022 PB Inais dengan tema optimalisasi peran ekonom robani untuk bangsa yang madani dinyatakan dibuka. Semoga Allah memberkahi kita, memudahkan segala urusan kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.